Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Saya ingin melanjutkan terkait dengan tips menikmati membaca Al-Qur'an. Sebelumnya kita salah satunya yang pertama itu adalah ketika kita tidak tahu maknanya, yang pertama adalah membayangkan bagaimana proses Al-Quran itu turun. Pertama, betapa agungnya Al-Quran itu datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha perkasa, pencipta jagat alam raya ini mau-maunya berbicara dengan makhluknya yang bernama manusia yang sangat kecil di jagat alam raya. Kita kan kadang berbicara dengan presiden atau tokoh, bisa menyapa kita yang kecil, bangganya luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menyapa kita dengan bahasa Al-Qur'an. Yang kedua, proses turunnya itu yang sangat dahsyat, berat, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, mengkondisikan Nabi, bertahun-tahun mengkondisikan Nabi untuk menerima Al-Qur'an. Kemudian juga turunnya pun dikawal dengan ribuan malaikat, puluhan ribu malaikat, di sebagian riwayat ada beberapa wahyu yang Allah turunkan dengan dikawal puluhan ribu malaikat. Kemudian belum lagi bagaimana para sahabat Nabi itu ketika mau membaca Al-Quran betul-betul menikmati atau sulit gitu ya. Belum dapat 30 juz, baru beberapa potong surat. Nah, itu mereka luar biasa kondisi mereka itu membaca Quran. Nah, itu kalau kita nggak tahu maknanya, coba bayangkan itulah. Insya Allah kita menikmati. Nah, yang kedua, hari ini adalah tentu paling penting itu adalah menangkap pesan dari Al-Quran, memahami maknanya, walaupun tidak semua. Kalau untuk belajar bahasa Arab itu kan lama. Nah, jadi bagi kita yang nggak paham bahasa Arab, itu saran saya mempunyai Al-Quran yang mushaf yang lengkap dengan terjemahannya. Kenapa begitu? Karena tujuan akhir dari Al-Quran diturunkan itu adalah agar pesannya bisa ditangkap. Pesannya sampai kepada manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu akan jadi petunjuk kalau di pesan petunjuknya sampai kepada kita. Kita kan sering merasa baca Quran. Tapi coba bedakan dengan membaca koran atau baca buku. Sama-sama disebut baca loh. Tapi beda kan perlakuannya. Kalau baca buku, bahasa Indonesia baca koran. Atau baca di running tag yang jalan di bawah ini. Misalnya ikutilah kajian harian singkat inspirasi Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Kan kita baca, tapi yang unik adalah pesannya kan ada. Yang masuk ke pikiran kita. Tapi coba baca Quran. Ada gak pesan yang sama yang masuk seperti kita membaca running tag tadi? Misalnya begini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang ditangkap? Bagi orang yang gak paham bahasa Arab, gak ada yang ditangkap. Makanya di mindset orang yang baca Quran hanya pahala 10 kebaikan. Ya gak apa-apa, gak salah. Cuma sampai di situ, berhenti di situ ya rugi. Gak akan nikmat membaca Quran itu. Bukan gak akan nikmat sih, salah saya kalau ngomong gak nikmat. Kurang begitu kurang. Kurang. Kalau gak nikmat, insya Allah orang yang niat mengejar pahala juga nikmat insya Allah. Oke, itu. Nah, sekarang orang baca Quran kemudian berusaha memahami maknanya. Makanya usahakan pesan itu punya mushaf terjemah.
Al-Quran itu bisa dipahami oleh semua kalangan. Orang awam bisa menangkap pesan Quran, bisa paham sesuai dengan kadarnya ya. Para ulama juga bisa memahami Al-Quran. Bedanya itu apa? Bedanya adalah pesan yang ditangkap. Kualitas pesan yang ditangkap itu yang berbeda. Kalau orang awam itu hanya nangkap globalnya. Kalau ulama itu nangkep rahasianya. Misalnya, rahasia susunan kalimatnya, rahasia pilihan katanya, rahasia ini didahulukan, ini diakhirkan, rahasia hukum-hukum yang terkandung. Itu banyak kalau ulama. Mereka bisa melihat Al-Quran dari berbagai sudut. Kalau kita cukup yang awam-awam, yang nggak paham bahasa Arab, ya globalnya saja. Baca terjemahannya. Loh, apa cukup Ustadz membaca Al-Quran hanya dengan bermodal terjemah? Untuk diri sendiri insya Allah cukup. Untuk diri sendiri loh, bukan untuk ngajar. Bukan untuk menjelaskan ke orang. Kalau untuk menjelaskan ke orang harus baca tafsirnya. Loh, tapi kalau untuk diri sendiri kan juga harus baca tafsir. Enggak harus. Tetapi kalau baca tafsir itu lebih baik. Tapi kalau baca Quran terus baca tafsir dulu kan akhirnya nggak jadi baca Quran. Nah makanya cukup dengan terjemah. Begini, orang kafir ketika mereka masuk Islam itu banyak membaca Al-Quran itu. Kira pertanyaan saya, baca bahasa Arabnya atau baca terjemahannya? Baca terjemahannya mereka. Artinya mereka dengan membaca terjemahannya saja sudah mampu menangkap pesan yang disampaikan oleh Allah sehingga mereka masuk Islam. Apalagi kita sebagai seorang muslim mestinya lebih bisa menangkap mestinya. Ya, mestinya lebih bisa menangkap. Jadi insya Allah untuk diri sendiri, apa sih maunya Allah dengan kalimat ini, dengan ayat ini? Coba dikaitkan dengan diri sendiri. Insya Allah itu bagus, cukup. Ya cukup. Memang lebih bagus nanti dengan tafsirnya. Tapi untuk kelas paling rendah katakanlah begitu dalam berusaha memahami Al-Quran itu insya Allah bisa. Silahkan dicoba misalnya saat baca Quran. Walaupun tidak semua baca Quran terjemahannya dibaca. Misalnya baca ini kok saya pengen noleh ke terjemahannya ya. Itu kadang-kadang ada panggilan hati lah untuk memahami pesan ketika diniatkan betul untuk ingin menangkap pesan. Kalau kita mengalami segala persoalan hidup, kemudian kita ingin menangkap pesan Al-Quran yang ingin dibaca, itu ada sesuatu nanti yang akan menuntun kamu baca terjemah ayat ini. Saya gitu ya. Walaupun tidak mesti, cuma pengalaman saya atau teman begitu ya. Ketika baca Quran itu terus dia punya masalah baca Quran, nyampe ke ayat tertentu itu ada panggilan untuk melihat terjemahannya. Dan itu kadang-kadang menjadi solusi bagi masalah dia. Coba baca Al-Quran yang lebih nikmat insyaAllah. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.